Lalu yang Romawi 5 nggak ada. Yang nomor 7 nih. Nomor 7 ada nggak? Sebenarnya nomor 7 ini adalah bukti pembayaran ya. Bukti NTPN tadi. Ini tetap kita silang. Tetap kita silang. Nah, yang nomor 8 kalau ya satu lembar. Satu lembar. Yang nomor 8 tidak perlu disilang ya. Oke. Nah, yang terakhir ini adalah pernyataan dan tanda tangan pemotong. Nah, di sini ada pemotong dan kuasa. Kalau pemotong itu adalah direktur atau direktur utama. Tapi kalau kuasa biasa apa? Kalau kuasa itu kalau nggak manajer bisa staff ya, bisa juga konsultan pajak. Jadi yang kuasa ini kalau pakai konsultan pajak, kalau atau pakai manajer ya, manajer perusahaan itu loh ya, manajer atau staff yang lain ya. Ini kuasa. Tapi kalau misalnya yang pemotong ini adalah direktur atau direktur utama ya. Nah, kita silang pemotong. Nah, tuliskan NPWP-nya pemotong. Siapa tuh? Thomas ya. Pak mau tanya. Oh ya, silakan, Riz. NPWP pemotong yang di poin E itu yang Thomas ya, Pak? Saya pikir tadi yang PT UB. Riz kurang jelas suaranya. Yang apa? Pemotong NPWP pemotong itu yang punya Thomas ya, Pak? Iya, Bukan yang punya Thomas. UB, Yang di soal. Karena dia sebagai direktur. Oh ya, makasih Pak. Jadi sekali lagi yang biasanya pemotong itu direktur ya atau direktur utama ya. Kalau direktur itu kan berarti hanya satu direktur di dalam susunan kepengurusan perusahaan. Biasanya CV itu hanya direktur dan komisaris ya. Pesero aktif dan pesero pasif. Tapi kalau misalnya dalam bentuk usaha yang lain seperti PT biasanya mereka ada lebih dari satu direktur. Direktur keuangan, direktur operasional ya. Nah, yang kalau dalam bentuk PT yang ada banyak direktur, biasanya di sini pemotongnya adalah yang direktur utama ya. Karena dia yang bertanggung jawab. Tanggal ini tanggal berapa nih? Nah, asumsinya batas pelaporan kan berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 20 bulan berikutnya. Berarti ini tanggal 20 bulan 12 tahun 2020. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya di Malang. Oke. Oke, nah ini jangan lupa tanda tangan dan stempel perusahaan ya. Nah, ini sudah selesai ya. Sudah selesai di apa namanya? SPT PPA 21 yang masa November. Jadi November ini kita asumsikan sama dengan yang Januari sampai dengan Januari, Februari, Maret, April sampai dengan November itu sama. Baik penghasilan brutonya, baik PPh 21 yang dipotong. Ya. Nah, sekarang kita akan buat SPT yang untuk masa Desember.
Oke, kita akan buat SPT yang masa Desember. Oke, mungkin saya akan share screen ya. Nah, sekarang teman-teman kita akan buat bukti potong 1721A1. Nah, file yang saya kasih itu filenya cuma satu ya. 1721A1 tolong di copy jadi 4. Kita akan buat punya Thomas, punya Gerald, punya Anton, dan punya Galuh. Ya. Nah, sekarang kita isikan dulu yang punya Thomas. Ya, mungkin saya aja ya, biar cepat ya. Oke. Oke, sekarang kita buka yang 1721 Romawi, sorry, 1721A1. Nanti teman-teman file ini tolong buat rangkap. Jadi mestinya dikopikan 4 ya. Kita akan buat punya 4 orang. Ya. Nah, di bagian atas ya, itu ada nomor. Ya. Itu ada nomor. Ini nomor 1, ini formatnya sudah diberikan ya. Sudah diberikan nomor 1. Lalu ini 1, 12 ya. Jadi sebenarnya di digit yang kedua ini adalah bulan mulai dia kerja dalam 1 tahun tersebut. Kalau 1 sampai 12 berarti dia kerja mulai Januari sampai Desember. Tetapi ada kalanya pegawai masuknya bulan 3. Berarti di sini kita harus tulis 3. Ya. Tapi karena ini mulai Januari, maka ini adalah ya, dari Januari sampai 12. Nah, ini 17 ya, kita ganti ya. Ini tahun 2017. Ini kita ganti 2020. Oke. Lalu di sini ini adalah 7 digit nomor urut. Ya, karena Thomas ini direktur utama ya, kita kasih nomor urut 1 lah ya. Ini nomor urut. Nomor urut. Lalu yang di sini sebelah kanan itu 0112. Nah, ini berarti penghasilan yang dia terima ini dari Januari sampai dengan Desember. Bisa juga dari Maret ya. Berarti kalau Maret dari 03. Oke. Selanjutnya ya, kalau terlalu cepat kasih tahu ya. Di bagian bawah itu isikan NPWP pemotong ya. NPWP dari PT UB Sejahtera. Ya.
Oke, kita ke bawah ya. Nah, yang bagian A ini ya, bagian A ini isikan identitas dari si penerima. Penerima penghasilan yang dipotong. Ya. Nah, ini NPWP itu ya. Ini bukan NPWP yang sebenarnya ya. Jadi ini hanya contoh saja ya. Jadi isikan NPWP-nya, mungkin nick saya nggak kasih ya. Nah, ini nicknya boleh ikut ini, boleh juga bisa isi sendiri. Ini alamatnya, nama, alamat, jenis kelamin, jumlah tanggungan, dia K1 kan ya. Lalu jabatannya direktur, karyawan asing tidak ya. Kode negara domisili tidak perlu diisi. Nah, teman-teman isikan ini dulu, baru kita akan lanjut ke bawah. Sudah? Oke, saya ke bawah ya. Kita isikan di bagian B. Nah, sorry, putus lagi. Oke, kita isikan bagian B, rincian penghasilan dan penghitungan PPh pasal 21. Jangan lupa kita silang 21.100.01. Kalau 21.100.02 apa nih? Ada yang tahu nggak? Penerima pensiun berkala. Ya, penerima pensiun berkala ya. Jadi karena pegawai tetap ya, kita silang yang 21.100.01. Oke, kita masuk ke penghasilan bruto. Ya, penghasilan bruto dia 300 juta. 300 juta dapat dari mana nih? Rp25 juta dikali setahun. Ya, 25 juta dikali 12 bulan ya. Asumsi tidak ada tunjangan PPh, tidak ada tunjangan lain, uang lembur ya. Apa namanya? Tidak ada honorarium, tidak ada tantiem, bonus ya atau THR tidak ada ya. Tapi kalaupun ada, kita tulis di sini ya.
Tentu hitungan ini teman-teman dasarnya dari perhitungan manual yang sudah kita buat di awal. Oke. Nah, terus kita jumlahkan penghasilan brutonya 300 juta. Biaya jabatan 6 juta. 6 juta ini coba, dia kan tarifnya 5%. 300 juta kali 5%. Oh, berarti ini 6 juta yang maksimal ya. Oke. Lalu tidak ada iuran pensiun. Jumlah pengurangannya 6 juta. Ya, jadi teman-teman, ini perhitungan sama seperti yang kita buat di awal. Sama. Jumlah penghasilan netonya 264 juta. Penghasilan neto sebelumnya ini tidak ada. Ya. Ini biasanya diisi kalau dia itu pegawai pindahan ya, baik ke cabang atau dia pindah ke tempat kerja yang baru ya. Biasanya, tapi kalau ini asumsinya nggak ada ya. Penghasilan netonya, lalu PTKP, dia PTKP K1 ya kalau nggak salah ya. K1 ya, K1 63 juta. Penghasilan kena pajaknya 231 juta. Lalu PPh 21-nya ya, ini PPh 21 ini sudah kita hitung, ini kalau nggak salah kena 3 lapis ya. Kena 3 lapis ini ya. 50 juta baru 50 juta sampai 250, 200. Oh, 2 lapis ya. Kena 2 lapis ini. Oke. Lalu ini yang PPh 21 yang dipotong masa sebelumnya. Jadi yang bagian ini teman-teman yang nomor 18 ya. Ini adalah PPh 21 yang dipotong dari Januari sampai November. Nah, yang nomor 19 dan 20 ini adalah yang Desember atau yang tiap bulannya seperti ini. Ya. Setiap bulannya seperti ini. Oke. Oke, kita ke bagian C. Nah, ke bagian C ini kita isikan NPWP dan nama si Thomas, direktur. Loh kok punya direktur, tanda tangan punya direktur? Ya, emang seperti itu ya aturannya. Nanti yang punya si Gerald, Thomas yang tanda tangan. Yang punya si Anton, Thomas yang tanda tangan. Yang punya si Galuh, Thomas yang tanda tangan ya. Jadi ini apa namanya? Yang punya direktur ya udah, yang tanda tangan ya direkturnya sendiri. Gitu. Nanti di sebentar ini kayaknya oke, ini diganti ya. Jadi ganti tanggalnya maksudnya. Ini kan 2020 nih, ya kan? Berarti bukti potong ini kita harus buat di Januari 2021. Ya. Ini saya stabilo aja supaya kelihatan ya. Ini. Jadi teman-teman, setelah akhir tahun pajak ya, setelah akhir tahun pajak, pegawai tetap penerima pensiun berkala harus dibuatkan bukti potong seperti ini dan tanggalnya itu paling lambat Januari ya. Bisa juga sih ini sebenarnya bisa di Desember ya kan. Bukti bisa, ini bisa dibuat misalnya 20 apa namanya bulan 12 2020. Yang penting nggak lewat Januari 2021 ya. Ini bisa di Desember tanggal 20 boleh. Kan apa namanya? Gajian kan asumsinya akhir bulan atau bisa juga di tanggal 10 bulan 1 2021. Ya, ini tanggal pemotongan ya, tanggal pemotongan PPh 21. Boleh. Yang penting jangan lewat Januari. Ya. Oke. Sekarang coba buat yang punya Gerald, Anton dan Galuh. Saya sih udah ada ini.
Coba nanti saya minta Givan, Caya, sama siapa lagi cowok satu? Ivan ya. Givan, Ivan, Caya. Ya, coba dibuat dulu. Ya, punya Gerard, Anton, sama Galuh. Ya. Nah, panduannya ini nih. Ini kan 01 nih, berarti yang punya si Gerald itu 02. Punya si Anton itu 03. Punya si Galuh itu 04. Oke, ayo dibuat dulu ya.
Ivan, Givan, dan Caya sudah? Sebentar, Pak. Oke. Kalau ada yang sudah, misalnya Caya sudah hitung punya Galuh, langsung di-share aja ya, langsung share screen ya.
Saya yang Gerard sudah, Pak. Oke, silakan saya. Cuman di formulir gini, Pak. Waduh, kirain di laptop. Gini. Yang punya siapa itu Gerald ya? Iya. Punya Atau Gerald. saya ketik anu aja ya, Pak, pas lagi share screen gitu. Gak apa-apa ini nih. Coba. Ini Tuan Gerald ya. Jadi alamatnya Iya. tadi saya nggak kasih ya, tuh ya. Iya, Pak. Saya nggak isi juga. Dia K3, NPWP-nya ya. NIK-nya ini salah-salah nih ya. Nah, kode objek pajaknya, gajinya berapa di situ? Gaji. 180. Nah, oke, benar ya. Berarti penghasilan netonya? Ya. 174. Oke. Selanjutnya, penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak 102, Pak. 102. Oke. Ya. Jadi, terus yang PPh 21 setahun? PPh 21 yang disetahunkan 10.300.000. Oke. Nah, yang sudah dipotong masa sebelumnya, itu artinya kalau yang ini saya highlight, itu artinya, bentar ya. Ini yang dipotong dari Januari sampai November. Oh, gitu. Ya, ini yang saya highlight ini adalah yang dipotong dari Januari sampai November. Jadi nanti yang di angka 19 dan 20 ini, itu adalah yang punya Desember. Ya. Iya, Pak. Oke. Nah, identitas pemotong ini Tuan Thomas karena dia adalah direktur ya. Iya. Yang tanggalnya disesuaikan saja yang punya Thomas tadi ya. Ini 2000 tadi berapa ya tadi ya? 20. Ini tanggal 10 bulan 1. 10 2021. Givan mana Givan? Ivan mana? Bentar Pak, laptopnya agak nge-lag Pak. Givan mana Givan nih? Givan kamu di mana Givan? Coba Dinda aja deh. Dinda. Udah bikin yang punya si Anton. Givan kok nggak ada ya? Adinda kamu udah bikin Adinda? Nah kedengaran. Kamu pakai handphone ya kayaknya ya? Ini Givan nggak ada nih Givan ya.
Adinda, ayo ngomong ke Adinda. Nggak kedengaran suaramu. Punya Givan di saya, Pak. Ini baru dikirim filenya. Oh, Givan di kamu. Terus, Ini saya share screen atau gimana, Pak? Givannya mana nih Givannya? Katanya internetnya nggak stabil gitu. Oh gitu. Adinda gimana Adinda? Adinda keluar. Oke Sil, kamu aja deh. Yang punyanya siapa ini, Pak? Anton, Galuh, atau... Tadi si Gerald ya? Ya nggak apa-apa Anton sama Galuh nggak apa-apa deh. Nanti Sela bikin nggak Sela? Sel? Untuk Antonnya gini. K1 nggak? Iya, K1 Anton. Anton K1 ya. Iya. Terus jalan aku sama kamu. 90 juta dapat dari mana itu? Itu 7,5 juta dikali 12. Oh Bisa Anton 7,5 juta bukan? ya? Oke. Iya. Yang Galuh 4,5 juta ternyata. Ya. Oke lanjut. Ini terus kemudian ini apa? Biaya Ya, jabatan. jabatannya 375 dikali setahun. Oke. 4,5 juta. Terus karena dia K1 jadi PTKP-nya 63. Oke. Oke, ini udah bener ya. Oke. Sil, coba kamu ke atas. Saya mau lihat nomornya, nomor bukti potongnya. Yang ini 3. Oh ya, Karena dia 03 yang ya. ketiga. Anton 03, oke. Terus sekarang punya si Galuh. Lalu gini Pak, karena Nah, dia nggak dapat. nah pertanyaan saya sekarang nih. Galuh kan nggak ada nih PP 21 yang dipotong dari Januari sampai Desember. Pertanyaan, coba Iya. kamu ke atas ya. Coba kamu ke atas. Pertanyaan saya, apakah dia harus dibuatkan bukti potong ini 1721A1 atau enggak? Menurut kalian apa? Coba ke atas lagi Sil. Ininya Nah. 4. Oh yang 4. Ke atas lagi. Nah, oke, stop di sini. Ini kan namanya formulir 1721A1 ya. Kalau 1721A2 itu adalah untuk pegawai negeri sipil TNI. Nah, ini yang swasta nih A1. Pertanyaan saya nih, apakah punya si Galuh ini formulir 1721A1 tetap dibuatkan oleh PT UB Sejahtera atau tidak perlu? Saya tanya ke Adinda dulu deh. Adinda tadi mau ngomong nggak jadi ngomong. Mana Dinda kamu? Gimana menurut kamu Dinda?
Dinda, kamu nggak ngomong, Dinda. Kenapa nih? Ada masalah apa dengan Dinda ini ya? Udah keluar. Dinda, kenapa nih Dinda? Oke, coba deh yang lain deh. Coba siapa? Sela. Tadi saya belum nanya nih. Sela ada nggak? Sela udah keluar. Oke, mungkin mulai pertemuan berikut saya mau videonya dibuka ya. Kalau saya suruh buka, buka. Kalau nggak buka, seperti yang saya terapkan di vokasi, kalau saya ngajar, yang tidak buka kamera, saya anggap tidak hadir. Ya, yang tidak buka kamera, seperti dulu ya. Di vokasi saya terapkan yang tidak buka kamera, itu saya anggap tidak hadir. Jadi sebenarnya nggak apa-apa tutup kamera, sementara dijelaskan nggak apa-apa. Ya. Tapi pada saat saya tanya, nah karena kadang saya pernah soalnya di brevet, bukan di UB sih sebenarnya, di brevet di kampus lain, sama kayak saya tanya-tanya gini, nggak jawab-jawab ya. Saya tunggu 5 menit, saya tunggu sampai selesai. Tiba-tiba ada yang nyaut, buka videonya, terus nyaut. Yang nyaut siapa? Mamanya, ibunya. Katanya si ya apa namanya mahasiswa itu lagi disuruh ke warung. Ya inilah apa namanya hal-hal yang negatif kalau kita kelas online ya. Jadi mungkin pertemuan berikut apa namanya saya minta teman-teman harus pasang kamera kalau saya suruh pasang ya. Gitu. Oke, pertanyaan saya nih, ada yang bisa jawab nggak? Nggak apa-apa ya kalau misalnya salah juga nanti saya benarkan kok. Ya, saya benarkan. Jadi nggak perlu takut menjawab. Kira-kira dibuatkan bukti potong 1721A1 atau enggak nih? Pak, mau izin jawab boleh? Oh ya, kamu lagi sih, nggak apa-apa. Kalau menurut saya nggak perlu, karena dia kan di bawah apa gajinya di bawah PTKP. Kayak yang tadi yang Oke. formulir berapa itu tadi yang semisal dia penghasilannya di bawah itu nggak perlu dimasukin nggak Pak? Oke. Sekarang saya tanya yang lain. Kalau sisil kan ini kan nggak perlu ya, nggak perlu bikin. Ada nggak yang beda pendapatnya dengan sisil ya? Atau sama semua ngikut sama sisil semua? Ayo nggak apa-apa, jawab aja. Nggak apa namanya nggak perlu salah apa kalau nggak usah takut salah ya, nggak usah takut salah ya. Sari deh, Sari kamu sama dengan sisil atau beda? Kalau menurut saya kalau nihil itu nggak perlu, Pak. Oke, berarti sama kayak sisil ya. Saya tanya ke siapa lagi nih ya. Ivan, menurut kamu perlu atau enggak nih? Ya Pak, Perlu bikin bukti foto enggak buat si Galuh nih? udah nggak perlu sih Pak, soalnya kan dia nihil juga. Nihil juga ya. Oke. Saya ada kalian semua sependapat ya. Sependapat sama atau ada yang beda? Coba, ada yang beda enggak? Saya mau tanya dulu. Caya sama enggak? Sela, Adinda sama enggak? Sama. Sama ya.
Adinda, kamu masalah apa nih? Adinda sama, oke. Jadi ya, saya mau kasih tahu ya. Jawaban kalian tuh salah, kurang tepat. Ya. Walaupun si Galuh ini di bawah PTKP, dia tetap dibuatkan bukti potong oleh perusahaan, oleh PT UB Sejahtera. Kenapa? Kenapa harus buat? Ya. Karena dia itu punya NPWP. Ya. Karena dia punya NPWP. Kalau dia nggak punya NPWP, dia nggak perlu buat 1721A1. Ya. Kenapa harus buat 1721A1 walaupun dia itu PTKP-nya PPh 21-nya nggak pernah dipotong. Karena formulir ini 1721A1 ini akan dilampirkan di SPT tahunannya dia. Ya. Ini harus dilampirkan ya. Jadi ingat teman-teman ya, walaupun selama setahun tidak ada PPh 21 yang dipotong, ini khusus pegawai tetap. Ya. Bagi yang ber-NPWP tetap dibuatkan bukti potong 1721A1. Oke ya, paham ya? Sekali lagi, walaupun tidak ada PPh 21 yang dipotong, ya, yang namanya pegawai tetap yang memiliki NPWP, perusahaan wajib membuatkan bukti potong 1721A1. Oke ya? Oke, ya. Lain halnya kalau nggak punya NPWP. Kalau nggak punya NPWP ya nggak usah dibuat 1721A1-nya. Kenapa nggak dibuat, Pak? Karena dia mau lapor gimana dia nggak punya NPWP coba, ya kan? Nah itu. Nah, tanya si Adinda nih, berarti NPWP itu patokan untuk dibuatkan apa namanya? Patokannya ada NPWP. Terus bagaimana dengan pegawai ya, pegawai tetap tidak punya NPWP tapi melebihi PTKP ya, otomatis perusahaan ya. Perusahaan sekarang itu pada saat masuk kerja kalian sudah wajib dibuatkan NPWP ya. Sangat jarang terjadi pegawai tetap tidak punya NPWP dia dibayar melebihi PTKP, jarang ya. Jarang ya. Lain halnya kalau pegawai tidak tetap. Seperti yang upah harian itu nggak apa-apa nggak punya NPWP, tapi ya pemotongannya apa? Ada kenaikan 20%. Nah, terus bagaimana Pak yang tidak punya NPWP tapi dipotong PPh 21-nya? Apakah buat bukti potong nggak? Tetap buat ya. Tetap buat bukti potong. Sama kayak kita hitung yang kemarin, masih ingat nggak punya siapa tuh yang apa namanya yang pegawai tidak tetap? Ade kalau nggak salah ya. Namanya siapa? Nah, dia kan kalau misalnya sudah melebihi PTKP ya, yang 5% itu sudah di atas batas PTKP harian. Nah, itu apa? Kita potong. Kita potong, kalau kita potong berarti kita harus buatkan bukti potong. Walaupun dia tidak punya NPWP. Nah, teman-teman bisa paham nggak ini? Jangan sampai bingung loh ya. Jangan sampai bingung. Nah, itu. Ya. Oke, ini kita sudah bukti potongnya. Sekarang kita ke ini sudah jam 15, jam 3 lewat 16 menit. Mungkin kita akan selesai 15 menit lagi. Oke, sekarang Sisil aja deh. Sil, coba kamu buka yang 1721 Romawi 1. Tapi yang masa Desember. Mungkin kita isikan itu aja karena yang lainnya itu sama. Nah, ini yang masih kosong ya, Sil ya. Oke. Nah, ini formulirnya sama, teman-teman. 1721 Romawi 1, tetapi yang membedakan dengan yang November ya, itu kita isikan yang
kita centang di 1 tahun pajak. Oke, Sil, kamu isi dulu masa pajaknya. Masa pajak kamu tetap tulis 12 ya. Jadi sekali lagi gini teman-teman ya. Di masa pajak bulan Desember, kita harus buat formulir 1721 Romawi 1 itu 2. Yang pertama untuk satu masa pajak untuk Desember itu sendiri, yang kedua untuk 1 tahun pajak. Ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, yang satu masa pajak itu sama perhitungan dengan yang bulan November yang kita bikin. Oke. Nah, yang file tadi Sil mungkin kamu bisa taruh di sini, tapi nanti silang yang satu masa pajak. Oke, ulang ya. Nah, teman-teman, di masa Desember ya, di masa pajak Desember, formulir 1721 Romawi 1 yang sedang dibuka sekarang, kita harus bikin 2. Ya. Yang pertama untuk satu masa pajak Desember itu sendiri, yang kedua untuk 1 tahun pajak. Oke, sekarang Sisil lagi buka yang November ya. Nah, yang November ini Sil, ya, kamu boleh juga sih kamu ganti. Ya, kamu ganti 12. Sebentar Sil. Ini filenya yang tadi kita isi. Kalau yang tadi kita isi mendingan kamu copy deh. Copy paste lagi. Yang ini kan nama filenya tadi ini. Nama filenya saya lihat November nih. Mendingan kamu tutup ya. Terus kamu copy, nanti ganti rename jadi Desember. Desember. Oke. Save. Oke. Nah, bentar Sil. Kita bikin yang punya Desember dulu deh. Karena kan ini kan Desember nih, yang data di sini yang sedang kamu tampilkan ini adalah masa Desember. Sekarang yang kamu perlu dirubah adalah yang silang ini kamu ganti ke satu masa pajak. Nah, yang 1 tahun pajak kamu hapus. Oke. Jadi teman-teman ini yang punya Desember. Ya, sama dengan yang punya November. Yang masa perolehan Sil yang masa perolehan yang kolom 9 kamu ganti 12. Oke, semuanya kamu ganti. Oke, jadi kita ceritanya sekarang lagi isi SPT masa Desember. Oke. Nah, jadi di masa Desember sekali lagi kita harus buat formulir ini 2. Formulir 1721 Romawi 1, 1 masa pajak untuk Desember sendiri dan 1 tahun pajak. Nah, yang Desember ini udah selesai ya. Ini yang Desember. Sekarang Sil coba kamu copy yang sheet 1721 Romawi 1 kamu copy tambah 1 lagi. Gak usah tutup Silnya. Gak usah file baru. Gak usah file Itu baru. buat yang tahunan itu bukan, Pak? Bukan, yang tadi aja, yang file yang tadi ya, yang punya Desember. Nah, itu sheet-nya aja yang kamu copy. Nah, ya. Create a copy, yes. Nah, ini kan udah ada 1 kan. Nah, jadi sekarang yang dalam kurung 2 ini kamu rename ya. Kamu rename ini yang sheet yang kedua ini kamu rename 1721 Romawi 1 1 tahun pajak. Oke. Ini sudah sekarang ya. Yang diganti adalah kita silang 1 tahun pajak. Oke.
Yang bagian atas sudah benar. Nah, kita isi dulu yang Tuan Gerald nih ya. Tuan Gerald, yang nomor bukti potong ini adalah yang bukti potong yang kita buat tadi. Coba cek nomornya berapa. Oke, coba kamu ambil. Nomornya berapa nih punya Gerald? Nomor yang bukti potong 1721 A1. Yang Gerald itu 02 ya kalau nggak salah ya. 00002 Pak. Iya. Jadi yang bagian belakang ini adalah 7 digit ya. Bukan 6 digit, 7 digit. 1.1 12 ya 2020 strip ya 7 digit itu. Oke. 02. Oke. Terus tanggal pemotongannya berapa tuh? Tanggal pemotongan dulu. Tanggalnya berapa? Tanggal 10 Januari ya kalau nggak salah ya. Tanggal 10 Januari 2021. Boleh tanggal 15 nggak apa-apa juga. 15/01/2021. Oke. Enter. Ini salah sil. Bukan strip. Dia harus bukan garis miring, harus tanda kurang ya. Itu format dari laptop saya, Pak. Apa? Oh, Dia auto jadi garis gini, miring. kamu nulis koma di atas dulu. Koma di atas, coba. Nah, 15 strip 01 strip 2021. Nah, jadi kan 2021. Itu belum di. Tar dulu sih, jangan nulis itu. Jangan nulis itu. Ya, itu. Nah, ini 2021 ya, bukan 2001. Oke. Nah, sekarang ya, jumlah penghasilan bruto. Nah, ini jumlah penghasilan bruto, ini kan bulan Desember nih. Berarti kita harus hitung yang apa? Dari Januari sampai Desember. Berapa totalnya? Gerald ini kali aja 12 ya. Ya. Yes, oke. PPh yang dipotong kali 12 juga. Nah, masa perolehan penghasilan ini 01/12, artinya dari bulan Januari sampai bulan Desember. Oke, jadi sama seperti punya Anton juga, coba dibuat dulu. Anton itu bukti potongnya nomor 3 ya, 03 ya. Copy aja dari atas. Teman-teman kalau ada pertanyaan, nanya ya. Iya, Pak. Tanggalnya sama ya.
Oke. Terakhir yang punya Thomas. Oke, coba dijumlahkan Sil yang penghasilan brutonya itu. 624 juta ya. Oke. Nah, ini yang saya mau katakan sama teman-teman. Kalau kita ekualisasi di rekonsiliasi fiskal di laba rugi ya, yang menjadi biaya gaji dan upah adalah 624 juta ini. Ya. Jadi seandainya misalnya kita dapat laporan laba rugi dari accounting ya, dari accounting. Lalu di accounting di pencatatan accounting itu dia tulis biaya gajinya 690 juta. Nah, tetapi di SPT masa PPA 21 itu hanya 624 juta. Maka selisihnya kita koreksi. Harus sesuai dengan yang kita laporkan ini. Jadi sekali lagi 624 juta ini adalah biaya gaji. Biaya gaji dan upah di laba rugi fiskal. Nanti kita akan pelajari apa itu laba rugi komersial dan apa laba rugi fiskal ya. Nah ini. 41 juta ini adalah biaya PPh. Biaya PPh apakah boleh dikurangkan secara fiskal? Menurut aturan perpajakan, biaya pajak penghasilan ini tidak boleh. Nanti kita akan pelajari mungkin bulan depan ya. Oke. Nah, jadi di Desember itu ada dua formulir 1721 Romawi 1 itu ada dua, satu masa pajak, satu untuk 1 tahun pajak. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, Pak, yang di bagian induk isi yang mana dong Pak? Ya kan? Yang di bagian induk isi yang 1 tahun pajak, ya penghasilan brutonya, atau yang 1 masa pajak. Yang di bagian induk masa Desember, sekali lagi SPT masa Desember, di bagian induk halaman 1, penghasilan bruto yang ditulis dan PPh yang dipotong adalah masa Desember itu, ya. Masa Desember tersebut. Bukan yang 1 tahun pajak. Ya. Bisa paham sampai sini? Ini saya mau kasih saya pengen ada feedback dari teman-teman. Jadi ini akan saya kasih tugas ya. Tugasnya sama seperti ini. Ya. Instruksinya adalah yang pertama, tolong untuk SPT masa November, ini kan saya kasihnya kan per satu-satu bagian kan, per satu-satu file. Nanti yang November itu digabungkan satu file. Ya. Lalu yang Desember juga digabungkan jadi satu file, termasuk yang bukti potong 1721A1. Jadi setiap format, setiap masa pajak itu dibuat satu file ya, satu file. Nanti sheet-nya itu ditaruh di sini aja, ditambahkan. Oke. Nah, selain itu ya, yang direktur, oke, kan tadi direktur Thomas kan ya. Yang Thomas itu direktur, itu diganti nama kalian. Oke. Yang direktur Thomas itu ganti nama kalian. Namanya Silsilia Nur. NPWP-nya tetap gunakan itu aja. Tapi diganti namanya. Nama Ivan Sulfan, Prima Resti Milenia. Jadi itu feedback yang saya ingin tahu kira-kira teman-teman ngikutin nggak? Nah itu. Ya. Jadi itu tugasnya. Tugasnya ya cuma ngumpulin aja ini yang kita sudah kerjakan hari ini. Ada pertanyaan
sebelum kita tutup? Saya mau nanya. Tanya apa, Riz? Itu Pak apa? Mau nanya ID billing itu kalau di pajak itu berlakunya buat sekali bayar pajak apa selama jadi wajib pajak, Pak? Kode billing ya. Kode billing itu berlaku 1 bulan. Ya. Jadi misalnya kita buat kode billing seperti yang saya contohkan tadi, itu kita bisa bayarkan 30 hari kemudian boleh. Ya. Tetapi biasanya saya bikin kode billing, saya bayar 2 atau 3 hari kemudian. Nah itu. Setelah saya hitung PPh-nya. Nah, berlakunya sampai kapan? Nah, sebenarnya mungkin pertanyaannya Riris ini, akun DJP online itu berlaku sampai kapan? Nah, itu berlaku selama kita memiliki NPWP ya. Jadi pada saat kita login DJP online itu berlaku sampai selama kita memiliki NPWP. Sampai kita meninggalkan Indonesia atau dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah itu. Jadi DJP online itu digunakan selamanya, selama kita berada di Indonesia ya, atau apa, kita meninggal ya. Nah, yang kode billing tadi itu hanya berlaku 30 hari. Misalnya kita bikin kode billingnya tanggal 22 Juli. Berarti berlakunya sampai 30 hari kemudian. Jadi kita bisa bayar ya sampai tanggal 30 hari kemudian. Nah, itu. Ada pertanyaan yang lain? Pak, saya mau tanya, berarti yang semisal pendapatan kita di bawah PTKP itu tetap harus lapor sama kayak badan ya Pak ya? Kan kalau badan itu semisal dia pendapatannya kurang dari berapa atau nihil itu kan dia harus tetap lapor. Berarti sama kayak yang ini Pak. Jadi mungkin maksud Sisil begini ya. Orang pribadi tetap lapor ya, tapi pelaporan di badan itu beda sih. Jadi badan itu harus ada apa? Pembukuan. Ada laba rugi, ada neraca. Nah, orang pribadi apakah boleh pembukuan? Boleh, asal mengajukan. Ada syaratnya tertentu, dia wajib pembukuan. Tetapi boleh juga nggak pembukuan, hanya pegawai biasa, dia lapor, ya nggak perlu ada laporan laba rugi dan neraca. Nah, seperti itu. Jadi, nanti kita akan pelajari terkait orang pribadi pengusaha, ya. Lalu orang pribadi ada yang dia sebagai tenaga ahli, ya dokter atau konsultan, atau orang pribadi yang hanya apa? Pegawai. Nah itu. Yang tenaga ahli ini, kalau yang pegawai ini tidak wajib pembukuan. Tidak wajib juga pencatatan. Tapi yang tenaga ahli ini bisa pembukuan, bisa pencatatan. Nanti kita pelajari. Ya. Nah itu. Mungkin teman-teman bulan Agustus pertemuan kita saya akan lebih mungkin seminggu 2 kali. Kenapa? September itu saya sudah mau menulis tesis. September itu semester 4. Lalu September itu pun sudah mulai perkuliahan semester baru, ajaran baru 2021-2022. Jadi mungkin September kita tetap ketemu tapi mungkin sekali seminggu. Nah, yang Agustus ini saya seminggu 2 kali karena saya harus kejar, masih ada beberapa pertemuan kan. Habis ini isi ISPT. Minggu depan kita isi ISPT, tapi nggak tahu mau ketemu atau gimana nih. Oh ya Pak, mau tanya lagi. Semisal, kan tadi katanya NPWP itu berlakunya sampai kita meninggalkan Indonesia atau ya seperti itu. Nah, semisal sudah pensiun gitu, udah nggak menerima pendapatan, terus sudah tua. Nah itu
buat biar NPWP-nya nggak berlaku itu gimana? Kan nggak mungkin kalau semisal kakek-kakek gitu harus tetap ngelaporin pajak atau gimana? Nah, berarti kan asumsi saya dia itu awalnya sudah punya NPWP, tapi dia itu sudah pensiun dan uang pensiunnya itu apa? Tidak dikenakan pemotongan PP 21, nihil-nihil terus ya. Nah, itu wajib pajak tersebut boleh mengajukan yang namanya non efektif, WPNE, wajib pajak non efektif. Jadi kalau kita mengajukan wajib pajak non efektif, kita tidak ada kewajiban untuk melapor SPT tahunan. Nah itu. Jadi ajukan dulu, bermohon dulu, ya, permohonan mengisi formulir wajib pajak non efektif, baru setelah itu disetujui, tahun berikutnya wajib pajak tersebut sudah tidak wajib melaporkan SPT tahunan. Nah itu. Kan agak susah ya, misalnya orang sudah tua, sudah apa, di bawah PTKP, ya, harus lapor SPT tahunan. Nah, permohonan non efektif itu harus kita kasih tahu ya. Karena kalau kita tidak kasih tahu, kita tidak melakukan permohonan non efektif, ya, pada saat masa tenggang, masa apa namanya, sudah lewat batas lapor SPT tahunan orang pribadi, wajib pajak akan kirim STP, surat tagihan pajak, 100.000 terlambat lapor kan. Nah itu. Jadi wajib pajak itu harus apa namanya, melaporkan permohonan non efektif. Nah itu. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Histari nih. Offline-nya kapan, Pak? Minggu depan gimana? ISPT kan kita isi ISPT 21. Atau gini. Kita selesaikan orang pribadi dulu ya. SPT orang pribadi. Baru kita ketemu itu kita bahas dua, ISPT 21 dan ISPT orang pribadi. Nah gitu. Ini kan setelah 21 saya akan bahas PPh 21. Kalau di jadwalnya saya akan bahas PPh orang pribadi. Setelah ini. Ya. Jadi mungkin untuk tugas saya minta dikirimkan hari Senin ya ke email, nanti saya kasih di chat. Lalu nanti saya akan minta email satu persatu, saya akan kirimkan aplikasi ISPT 21 ya, dan cara menginstalnya. Ya. Nah, setelah diinstal ya, nanti kita akan isi pada saat offline. Ya. Jadi saya pastikan dulu teman-teman bisa install aplikasi ISPT. Nah, yang berikutnya mungkin minggu depan saya akan cek apakah ISPT-nya 21, ISPT 21 ya sudah bisa berjalan dengan baik atau enggak. Ya, minggu depan sebelum kita mulai. Nah, minggu depan juga kita akan masuk ke SPT tahunan orang pribadi. Nanti ada materi dulu, baru ada contoh kasus. Ya. Teman-teman, minggu depan itu kan masih bulan Juli ya. Kita mulai 2 kali pertemuan di Agustus aja ya. Hari apa ya kira-kira ya? Agustus awal offline aja tah. Agustus mungkin Agustus minggu kedua ya. Sari masih di Bekasi? Masih, Pak. Masih. Nggak apa-apa Sari, kalaupun kamu masih tetap di Bekasi nggak apa-apa. Nanti kita coba hybrid ya. Offline dan online. Yang di Malang ya ataupun yang di sini ya, boleh kita kumpul, terserah ya, terserah. Kita atur-atur lah. Entah paling cepat sih Agustus minggu kedua. Jadi di Agustus minggu kedua itu kita mungkin 1 hari ya, dari pagi sampai sore. Kita isi yang ISPT 21 sama ISPT orang pribadi. Dari jam 9 sampai jam 3 sore. Itu. Oke, mungkin tanggalnya nanti kita sesuaikan. Yang pasti kita selesaikan dulu. Ini kan 21 udah selesai nih.
ISPT 21 udah bukan ISPT. Pengisian SPT 21 formulir ini udah selesai, tinggal kita pindahkan ke aplikasi. Nanti minggu depan kita akan mulai ke materi baru, orang pribadi, ya, dan pengisian SPT tahunan orang pribadi. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tugas aman ya, paham ya? Jadi bikin setiap setiap masa pajak itu dibikin satu file, ya. November satu file, Desember satu file, dan nama Direktur Thomas diganti nama kalian, ya. Nanti emailnya saya share di grup, email saya dikirim kemana. Deadline-nya hari Senin ya. Oh iya, hari Minggu lah ya, saya periksa dulu. Kita hari Senin mungkin siang kali ya. Senin siang ya, jam 1. Saya pagi nggak bisa nih, jaga anak TKB soalnya. Masih ogah-ogahan mau sekolah. Soalnya yang satu TKB, yang satu kelas 3. Kelas 3 SD ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan di grup aja ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon yang tidak aktif ya tadi, si Adinda tadi ya, ada masalah mungkin di itu. Sama Sela ya. Nanti minggu depan tolong diperhatikan ya, tolong dibuka videonya ya, supaya saya tahu kalian lagi stay di rumah apa jalan-jalan ya. Nggak apa-apa buka sebentar, nanti tutup pada saat penjelasan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman, banyak makan ya, vitamin, jangan lupa ya, istirahat yang cukup. Terima kasih, saya tutup. Selamat sore semuanya. Kita ketemu di hari Senin ya. Oke, see you. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Terima kasih, sama-sama. Pak.